Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Oh, oh, ku damba hadirmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. God is powerful. Is God really powerful?
God is powerful. What should we do? Percaya sama Tuhan Yesus, taat perintahnya, dengar kata mama papa. Rajin berdoa dan baca Alkitab. Memuji Tuhan, berangkat ke gereja, membaca Alkitab, dan jangan lupa devo. Percaya sama Tuhan Yesus, belajar taat, dan rajin bersekolah minggu tentunya. Aku sih rajinnya baca Alkitab dan tentunya berdoa. Rajin berdoa setiap hari Minggu ke sekolah minggu dan ikutan sal. God is powerful. Let's be grateful. Sekolah Alkitab liburan Sabtu 30 Juli 2022. Daftarkan diri kalian. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian yang berada di gedung gereja maupun Bapak Ibu Jemaat sekalian yang mengikuti ibadah ini secara online. Mengucap syukur kepada Tuhan jika di hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk bersekutu dan beribadah bersama Tuhan di tempat ini. Tuhan telah menyertai kehidupan kita selama seminggu ini. Oleh karena itu mari di saat ini saya undang kita semua untuk memfokuskan hati kita, menenangkan hati kita untuk beribadah kepadanya melalui saat teduh. Yang baik dalamku
jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang ada di ruangan gereja dan yang beribadah dari tempat kita masing-masing. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Dalam kasih dan anugerah Tuhan, di dalam perkenanannya bagi kita saat ini, semua kita, umatnya yang dikasihinya, dipanggilnya kembali untuk beribadah, bersekutu bersama dengan Tuhan saat ini. Dan inilah panggilan ibadah bagi kita semua. Mazmur 100 ayat yang kedua dan Mazmur 98 ayat yang pertama berbunyi demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan olehnya, dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Jemaat Tuhan, kita telah merasakan dan menikmati segala sesuatu yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap musim kehidupan kita. Oleh karena itu saya ajak kita masih dengan tetap bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini dengan semangat, penuh sukacita. Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Masyurkan nama Tuhan. Lihatlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lihatlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Dia Allah yang mengasihi kita, yang memelihara kita untuk selama-lamanya. Selamanya. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Dan mari bagi kita semua saat ini,
ketika kita mengingat diri kita, setiap dosa pelanggaran yang telah kita lakukan. Dan kita rindu untuk datang, mengakuinya dan memohon Tuhan menolong dan mengampuni kita. Inilah waktu bagi kita di dalam ruang pengakuan dosa, menaikkan doa kita bersama-sama di dalam litani pengakuan dosa. Mari setiap kita menghayati setiap kata-kata ini sebagai sebuah permohonan yang tulus di hadapan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kudus dan yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran hukum-hukum-Mu yang suci dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Mari sama-sama kita memohon. Berilah kami pengampunan dosa dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita yang datang dengan sungguh-sungguh, dengan penyesalan, Tuhan memberikan anugerah pengampunan bagi kita. Roma 6 ayat 17 sampai 18 berbunyi demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Puji nama Tuhan, kita yang boleh diampuni dosa-dosanya dan telah menerima berita anugerah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan dengan membacakan ayat dari Kolose 3 ayat 17 secara bersamaan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati, pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh dibawakan oleh hambanya. Jemaat Tuhan, mari, Allah kita adalah Allah yang kudus. Kita akan memasuki pelataran yang kudus dan mendengarkan isi hatinya. Mari kita dengan sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita di momen saat ini. Allah yang setia. Engkau menganggap kami sebagai harta yang berharga.
Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Saat ini kami mengucap syukur. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami bisa kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan Allah berbicara bagi kami. Tolong kami memahami kerinduan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Biar Roh Kudus Tuhan menuntun kami, memiliki pemahaman yang benar, dan memberikan kami kekuatan melakukannya. Kuasai hati kami, pikiran kami Tuhan. Kuasai ruangan ini dan seluruh perangkat yang digunakan. Dan biarlah Tuhan menolong hamba-Mu yang sangat terbatas, mengandalkan kekuatan Tuhan. Sembunyikan di balik kuasa salib Tuhan. Sungguh-sungguh hamba-Mu memohon kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan semuanya. Nah, ini saya senang ada suaranya. Sehat semua? Puji Tuhan. Bapak Ibu, akhirnya di bulan Juli ini saya bersyukur saya bisa menikmati kesempatan melayani di 2 KU tadi pagi dan saat ini. Ya, biasanya kita 3 kali ya. Tapi yang pasti mengucap syukur sesuai dengan tema kita, syukur dan doa. Saya ingin bertanya lebih dulu, Bapak Ibu sudah mengucap syukur pagi ini? Sudah? Berapa kali? Sudah ada berapa banyak ucapan syukur dari bangun tidur tadi? Ada yang sudah 3 kali? Tidak ada. Berarti 10 kali. 5? Nggak ada yang angkat tangan ya? Ada yang sudah mengucap syukur dengan begitu banyak ucapan syukur? Berapa kali hari ini? Sudah ada 1 kali? Nggak ada ya? Oke, saya percaya semuanya banyak ucapan syukurnya, tapi sedang enggan untuk angkat tangan. Nanti kita olahraga sama-sama ya. Bapak Ibu, bulan Juli ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema syukur dan doa dalam hidup. Ketika saya mendapati tema ini, satu hal yang sangat rindu ingin saya lakukan adalah saya ingin terlebih dahulu saya bisa memaknainya sebelum saya menyampaikan tentang ucapan syukur ini kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita mungkin hari ini atau 1 minggu ini sudah begitu banyak ucapan syukur kita, ada tentang keluarga kita yang masih Tuhan pelihara, tentang pekerjaan kita, tentang banyak hal, ya, kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Tapi apakah masih ada ucapan syukur ketika kita memikirkan masalah yang belum selesai? Mungkin hutang yang belum selesai. Mungkin perselisihan yang belum selesai. Mungkin pergumulan kesehatan yang belum selesai. Apakah masih kencang ucapan syukurnya? Saya ingat saya membuka bulan Juli ini. Waktu hari sudah berganti, bangun pagi-pagi tanggal 1 Juli saya mengingat. Wah, cepat sekali. Sudah lewat 1/2 tahun Tuhan pelihara hidup saya secara pribadi. Saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Dan pagi itu di tanggal 1 Juli saya mengingat ucapan syukur apalagi Tuhan. Saya mengingat dalam minggu itu, dalam hari-hari berapa hari sebelumnya, suami saya diberikan Tuhan kesempatan ya, COVID lagi, again. Nah, terima kasih sebelumnya untuk Bapak Ibu semua yang sudah mendukung keluarga kami dalam doa. Sehingga pulih ya. Tanggal 1 itu saya mengingat suami saya hasil tesnya sudah negatif. Saya ingat anak saya juga yang demam tinggi sebelumnya juga sudah reda pagi itu. Sudah enggak demam lagi. Walaupun hari itu sebenarnya ada banyak alasan, tapi saya memaksa diri saya mulai dulu. Saya dulu yang harus mulai bersyukur. Akhirnya walaupun saya agak kesiangan pergi ke pasar di pagi itu tanggal 1, tapi saya masih dapat tempat parkir. Saya masih bisa belanja. Saya masih bisa belanja, waktunya nggak terlalu lama, tapi sudah bisa beli belanjaan, sudah cukup, udah bisa pulang dengan belanjaan yang biasanya sekali ke pasar saya bisa 2 kali, 3 kali angkat, tapi ini saya kuat ngangkat 1 kali. Nah, itu aja udah berapa ucapan syukur. Masih baru berapa jam di pagi hari di tanggal 1. Saya punya asisten rumah tangga, keluarga kami punya asisten rumah tangga, sudah 10 tahun menemani kami. Saya nyaman sekali dengan kehadiran beliau. Tapi Tuhan izinkan di bulan Juli ini beliau sudah tidak ada lagi bersama kami, pulang kampung. Tapi Bapak Ibu, saya melatih diri saya harus bersyukur. Dan pagi ini saya bersyukur lagi, saya bangun tidur,
saya masih bisa siapkan sarapan untuk keluarga, saya masih bisa siapkan masakan makan siang untuk nanti, saya masih bisa kerjakan semua dan tidak terlambat ke gereja walaupun tadi saya cari Grab dan Gokar susah sekali tidak dapat. Tapi saya bersyukur saya nggak terlambat dan saya bersyukur saya bisa ada di sini ketemu lagi Bapak Ibu semuanya setelah sekian lama. Kalau begitu saya bertanya, ada berapa ucapan syukur Bapak Ibu? Saya aja udah banyak banget dari tadi. Kita hari ini mau belajar di bawah satu tema, syukur dan doa dalam hidup. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari Kolose pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Tapi di sini saya baca beberapa ayat saja ya Bapak Ibu, ayat 3, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Silakan Bapak Ibu menyimak bagian firman Tuhan yang akan saya baca. Ucapan syukur dan doa, dari perikopnya. Ayat yang ketiga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Dan yang ayat ke-13, Dia, artinya Allah, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, Bapak Ibu, ini bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ayat ketiga ini dibuka dengan kata-kata kami selalu mengucap syukur kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam doa. Setiap kali kami berdoa. Ya, dalam nats ini kita bisa melihat ini tulisan Paulus dan gaya penulisannya ini itu mewakili hatinya Paulus. Bagaimana dia di dalam surat-suratnya akan selalu mulai dengan ucapan syukur. Ya, setiap kali Paulus juga mengatakan dia berdoa dan dia mengucap syukur. Bapak Ibu, ada beberapa ayat di sini saya coba cantumkan, itu semua tulisan-tulisan Paulus. Kita bisa melihat di sini syukur doa itu terus yang dia mulai di dalam surat-suratnya. Dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, di sini kita bisa melihat ada sedikit perbedaan tapi nggak beda ya. Bahwa sedikit Paulus di sini mengajukan permohonan di dalam doanya. Tapi permohonan ini kemudian mengantarkannya untuk mengucap syukur. Jadi kalau kita mungkin berdoa banyakkan permohonan, ucapan syukurnya nggak ada. Tapi di sini Paulus ajarkan dia juga punya kesempatan untuk memohon di dalam doanya. Tapi selalu pada akhirnya itu mengalir menjadi sebuah pujian, ucapan syukur yang memuliakan Tuhan. Selanjutnya dalam Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Dalam nama Tuhan kita artinya di dalam doa kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukur kembali diingatkan dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi kalau kita mengucap syukur itu karena memang Tuhan mintanya begitu. Bukan masalahmu dulu tapi ucapan syukur dulu yang kamu naikkan. Nah, itu Tuhan ajarkan untuk hal itu. Jadi Bapak Ibu, semua hal harus kita mulai dari sebuah ucapan syukur. Nah, dari ayat-ayat ini yang saya tampilkan ini, kita bisa melihat satu bagian penting, satu hal yang diingatkan, di highlight di sini adalah bahwa dalam segala kondisi kita harus terus-menerus mengucap syukur. Terus-menerus dan dalam segala kondisi. Mengucap syukur dan berdoa itu harus dilakukan terus-menerus, continue dan dalam segala kondisi. Ya, Bapak Ibu, Paulus pada saat itu ada di dalam penjara. Namanya dalam penjara pasti nggak ada nyamannya, nggak ada enaknya. Saya pikir kita nggak perlu juga masuk penjara dulu baru tahu bahwa dalam penjara itu nggak enak. Semua kita tahu nggak enak. Tapi dalam kondisi ini Paulus justru mengajarkan mengucap syukur dulu. Bayangkan kalau itu kita, diri kita yang saat itu sedang dalam keadaan tertekan, dalam kondisi tidak enak, kira-kira masih mampu nggak kita mengucap syukur?
Jangan-jangan ketika pagi hari banyak hal yang mungkin tidak berjalan sesuai keinginan kita. Berangkat kerja pun mungkin tidak dengan ucapan syukur. Mengerjakan pekerjaan rumah pun mungkin tidak dengan ucapan syukur. Mampu gak sih kita bersyukur ketika semuanya tidak dalam keadaan baik-baik saja? Tadi malam ada malam penghiburan di gereja kita. Keluarga dari Bapak Diaken Iwan SH. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu kerabatnya Pak Iwan ya, seorang pria masih muda meninggal mendadak. Anaknya yang satu usia 2,5 tahun, yang satu usia 1 bulan. Dan tadi malam penghiburan, sang ayah dari almarhum menyampaikan sedikit kata-katanya, walaupun dengan terbata-bata ya, menahan nangis. Menahan tangisnya beliau katakan bahwa anaknya yang meninggal ini adalah seorang anak yang baik. Anak laki-laki satu-satunya. Seorang suami yang baik, pasti juga seorang ayah yang baik bagi anak-anaknya. Tapi Tuhan mengambilnya dari mereka. Tapi kalimat yang dikatakan selanjutnya sungguh memberkati saya ketika dia mengatakan, tapi kami mau menerima peristiwa iman ini sebagai sebuah sukacita. Keluarga kami mau menerima peristiwa iman ini sebagai sebuah sukacita. Saya tahu hatinya pada waktu itu juga tidak baik-baik saja. Tapi ketika ada hati yang siap untuk bersyukur di tengah situasi yang tidak enak sekali, situasi duka saat itu, saya pikir itu pasti hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu, adakah yang lebih baik dari bersyukur? Adakah yang lebih baik dari bersyukur? Mungkin Bapak Ibu yang memperhatikan, saya sering menulis kalimat ini. Dari dulu saya suka sekali tulis kalimat ini. Ketika saya mulai merasa berat, ketika saya mulai punya pergumulan yang saya nggak bisa hadapi, biasanya mungkin di status-status saya suka bikin seperti ini. Adakah yang lebih baik dari bersyukur? Saya mendapati kalimat ini jauh beberapa tahun yang lalu karena begitu powerful untuk mengobati hati saya ketika saya merasa, aduh, kok begini ya? Seolah-olah saya merasa Tuhan ingin bilang, Debbie, adakah yang lebih baik daripada kau bersyukur saja daripada kau mengeluh? Bapak Ibu, Daud banyak sekali menulis syair-syair pujiannya di dalam kitab Mazmur kita dapati. Tapi mungkin dari kita juga banyak yang tahu bahwa begitu indahnya kata-kata Daud itu lahir, itu tercipta bukan dari kondisi dia yang baik-baik saja. Tapi banyak mazmur pujian Daud itu lahir, tercipta saat dia tertekan, saat dia terancam hidupnya, saat dia terpuruk oleh dosa-dosanya. Di situ dia memaksa dirinya untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Walaupun Daud sudah tidak ada, tapi pujian-pujian yang lahir dari air mata itu, ucapan syukur yang lahir dari hati yang hancur, itu memberkati dan memberkati kita semua sampai saat ini. Karena itu kita harus selalu mengucap syukur dalam segala situasi. Percayalah ketika saya mengatakan ini, saya sedang ingin mengatakannya pada diri saya sendiri. Dan pasti juga Bapak Ibu katakan pada diri Bapak Ibu sendiri. Dalam segala situasi, ajarkan aku bersyukur Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita berhenti bersyukur, maka banyak hal juga akan berhenti dalam hidup kita. Ketika kita berhenti bersyukur, maka banyak hal akan berhenti juga dari hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita berhenti bersyukur, kita nggak bisa lagi melihat masih ada berkat Tuhan, masih ada kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu tahu ini gambar apa?
gambar jam. Itu jam saya. Itu jam saya yang sedang saya pakai saat ini. Ya, kenapa harus ada jam itu di situ? Saya ingin menceritakannya. Jam itu saya beli tahun 2007. Bukan saya, suami. Saya suka karena mereknya itu salah satu merek yang saya suka, merek jam. Kenapa saya suka? Karena dulu waktu saya pacaran dengan mantan pacar saya, pertama kali waktu ulang tahun saya dikasih hadiah dengan merek yang sama dengan jam itu. Jadi sampai setelah menikah, setelah lama pacaran ya 10 tahunan, akhirnya waktu menikah berapa tahun kemudian baru dibelikan lagi jam yang sama mereknya. Saya suka sekali modelnya, saya pakai terus kemana-mana. Bahkan sampai akhirnya saya kembaran sama mama saya punya jam seperti ini karena lihat saya pakai terus. Dia bilang cantik, akhirnya beli juga. Tapi warnanya beda, modelnya sama. Sampai satu hari saya nggak suka lagi pakai jam itu. Bapak Ibu tahu kenapa? Bapak Ibu lihat nggak jam itu ada sesuatu yang beda di situ? Bisa jadi nggak lihat. Tapi saya bisa lihat dengan jelas. Dari antara begitu banyak mata-mata kecil-kecil batu-batuan itu, ada satu yang pecah. Dan itu membuat saya kecewa sekali, saya gak suka lagi pakai jam itu. Saya merasa itu jadi berkurang nilainya. Saya merasa jelek kalau dipakai. Dan akhirnya saya memilih menyimpannya, gak mau pakai-pakai lagi. Sebenarnya itu salah saya. Gak ada orang yang perhatikan itu. Tapi saya karena terlalu fokus dengan satu hal yang sudah rusak di situ, saya nggak bisa melihat bahwa itu secara keseluruhan masih bagus, masih berfungsi, masih bisa dipakai. Saya fokus pada satu batunya yang hilang itu, yang sudah pecah itu, dan itu membuat saya merasa ini nggak bernilai. Sehingga begitu banyak cerita di balik jam itu jadi nggak berharga saya buat. Tapi kemarin saya cek lagi, saya buka lagi dari boxnya, dan saya dapati memang sudah mati, baterainya sudah mati karena udah lama sekali nggak dipakai. Tadi malam saya baru ganti baterai lagi. Saya kurang bersyukur pada bagian itu. Bukankah kita juga sering seperti itu Bapak Ibu? Kita fokus pada satu hal, melihat kekurangan tanpa pernah melihat begitu banyak berkat yang Tuhan sebenarnya sudah berikan, sedang berikan untuk kita. Mungkin kita punya pegawai, mungkin kita punya karyawan, mungkin kita punya teman pelayanan yang gak cocok di hati kita. Pegawai yang pekerjaannya gak sebaik teman-temannya yang lain. Tapi itu membuat kita semuanya jadi gak baik. Atau mungkin kita punya anak, satu dari beberapa anak kita. Yang lain berhasil, ini kok enggak. Akhirnya semuanya jadi salah. Gak ada lagi ucapan syukur. Ketika kita fokus hanya pada masalah, hanya pada kekurangan, hanya pada hal yang gak mengenakan, kita kehilangan kesempatan untuk melihat berkat Tuhan yang banyak. Selanjutnya ketika kita berhenti untuk bersyukur, kita gak punya kesempatan lagi untuk memperhatikan orang lain. Sibuk diri saya, akhirnya egonya yang naik terus. Paulus pada waktu itu dia berada di dalam penjara, kondisinya tidak enak. Dan dia sedang menulis surat kepada jemaat di Kolose yang sebenarnya itu bukan jemaat hasil pelayanan Paulus. Itu jemaat teman pelayanannya, namanya Epafras. Kalau Bapak Ibu baca di perikop ini. Jadi ceritanya Epafras itu kunjungi Paulus ke dalam penjara dan kemudian cerita halo apa kabar dan sebagainya. Epafras cerita, oh iya pelayananku di sini jemaat yang didirikan jemaat Kolose, mereka sudah bertumbuh secara iman, mereka begini. Tapi ada masalah juga. Mereka juga saat ini sedang menghadapi ajaran sesat. Ini takutnya bisa menggoyahkan iman mereka yang sedang bertumbuh nih. Bapak Ibu bisa bayangin gak? Kalau saja Paulus pada saat itu sedang mikir, aduh masalahku juga banyak, kamu datang kemari bukan mendoakan aku tapi cerita tentang masalahmu. Aduh sudahlah gak usah. Gak sempat mikirin kamu. Tapi apa yang Paulus lakukan kita belajar dari sini. Justru hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia menuliskan surat kepada jemaat di Kolose. Dia mendukung mereka walaupun bukan jemaat binaannya. Dia dukung. Dia ada di situ tapi ini pelayanannya temannya. Dia sempat memikirkan orang lain. Bapak Ibu seandainya kita berhenti mengucap syukur, kita gak akan pernah punya waktu memperhatikan orang lain. Apalagi memperhatikan keperluan orang lain. Memperhatikan kebaikan orang lain.
sibuk dengan diri sendiri. Dan ketika kita berhenti mengucap syukur, ada satu hal lagi yang juga berhenti dari hidup kita, yaitu akhirnya kita nggak bisa melihat pekerjaan Tuhan yang besar, yang ajaib dalam hidup kita. Kalau saja kita bersyukur ketika semuanya indah, ketika semuanya tenang, ketika berkatnya ada, ketika kesehatan baik. Kalau kita bersyukur ketika semuanya baik-baik saja, itu biasa. Tapi kalau ketika semuanya sepertinya gak ada indah-indahnya dalam hidup ini, tapi bisa menaikkan ucapan syukur. Itulah ucapan syukur yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Tuhan kita. Ayub kehilangan semuanya. Orang bilang Ayub itu pria paling diberkati di seluruh tempat di Ur-Kasdi pada saat itu. Tapi dia kehilangan semuanya dalam sesaat. Apakah Ayub terpuruk dan selamanya ada di dalam dukanya? Tidak. Alkitab mencatat, masih di pasal yang pertama dari kitab Ayub, dia masih bisa bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Inilah orang yang mengerti artinya mengucap syukur. Ketika Paulus tidak terfokus pada hidupnya saat itu yang ada di dalam penjara, tapi dia justru menguatkan orang lain, jemaat di Kolose. Akhirnya kita bisa melihat Paulus bisa mengucap syukur, bisa bersuka cita. Karena dia mampu melihat jauh ke depan. Dia mampu melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Yang sedang terjadi bagi jemaat saat itu. Nggak merasa itu jemaatku, tapi ini yang pasti jemaat milik Tuhan. Dan Tuhan sedang bekerja di jemaat Kolose. Ini yang sedang disyukuri. Kalau Paulus sibuk dengan dirinya, dia nggak akan bisa melihat ini semua. Bapak Ibu, Kolose 1 ayat 13-14. Inilah hal-hal yang penting. Inilah ucapan syukur yang membuat Paulus bisa tetap bersyukur di dalam segala kondisi. Kolose 1 ayat 13-14 ini menceritakan bahwa Paulus bersuka cita karena ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan oleh karya salib Kristus. Ada orang-orang yang bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Bapak Ibu, pekerjaan besar terjadi ketika kita bisa mengucap syukur. Dengan mensyukuri kebaikan Tuhan, Paulus dan kita semua diberikan kesempatan untuk bisa melihat Tuhan baik. Dia memberikan kita waktu untuk bertobat. Dia memberikan kita kesempatan untuk memiliki hidup yang kekal. Saya hanya ingin bilang, ketika tidak ada lagi alasan Bapak Ibu untuk bersyukur di dunia ini, satu hal seperti yang Paulus tekankan di ayat ini. Kamu masih punya Kristus, kamu masih punya Tuhan, kamu masih bisa diberi kesempatan bertobat sehingga kamu akhirnya nanti bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan. Itu satu-satunya alasan yang paling kuat ketika alasan lain sudah gak ada lagi. Kalau kita bisa mengingat bagaimana kita yang seharusnya ada di dalam kebinasaan, kekal. Dan Tuhan sudah mengorbankan dirinya. Yesus Kristus sudah mati bagi kita. Tidakkah itu mampu membuat kita bersyukur Bapak Ibu? Itu alasan. Masih ada kesempatan bertobat. Masih ada kesempatan dimenangkan lagi oleh Tuhan kita. Harusnya itu sebagai sesuatu yang sangat berharga. Masih ada kesempatan berdoa, itu harus disyukuri. Kadang-kadang memang kita begitu mudahnya berdoa sampai kita merasa doa itu gak punya harga. Padahal kita perlu kembali mengingat. Kalau kita sedang berdoa, kita tuh sedang berbicara kepada siapa? Kita sedang berbicara kepada seorang pribadi yang pencipta alam semesta. Pemilik hidup kita.
Kita berbicara dengan seseorang yang maha besar. Tidakkah itu mampu untuk membuat kita bersyukur? Masih ada kesempatan untuk bisa berdoa. Itu pun adalah ucapan syukur yang gak bisa dibeli dengan apapun. Bapak Ibu, mengucap syukur itulah yang dikehendaki Allah. Yesus memberikan teladan bagaimana dia pun mengucap syukur. Dalam segala hal yang dilakukan Yesus mulai dengan mengucap syukur. Paulus meniru teladan Yesus. Yesus ketika membangkitkan Lazarus, dia mulai dengan mengucap syukur sebelum dia melakukan mujizat. Ketika Yesus melihat banyak orang, 5.000 orang laki-laki, tapi yang tersedia makanan hanya 5 roti 2 ikan. Apa yang dilakukan Yesus? Dia berdoa, dia mulai dengan mengucap syukur. Yesus ingin ajarkan kepada orang-orang pada saat itu dan pastinya juga kepada kita. Jangan fokus melihat 5 roti 2 ikannya. Naikkan dulu ucapan syukurmu. Bersyukur dulu untuk 5 roti 2 ikan. Dan setelah itu baru lihat mujizat terjadi. Baru lihat Allah melakukan bagiannya. Jangan fokus dengan sakit penyakitmu. Naikkan dulu ucapan syukurmu. Baru lihat Tuhan bekerja. Tapi saya gak sembuh-sembuh juga. Udah pun bolak-balik berobat gak sembuh-sembuh juga. Tetap juga sakit. Tapi kamu masih punya Tuhan. Kamu mau gak hidup di dunia ini. Nanti kamu juga tetap hidup bersama dengan Tuhan. Tidakkah itu sebuah ucapan syukur? Bapak Ibu, cara kita menghidupi pertobatan kita. Cara kita menghidupi pertobatan kita itu menunjukkan apakah kita adalah orang yang bersyukur dalam hidup ini atau tidak. Kalau saya berbicara di bagian Kolose 1 ayat 13-14, karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan bertobat. Dan cara kita menghidupi kesempatan yang Tuhan berikan itu menunjukkan kita bersyukur enggak dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Orang yang bersyukur pasti terlihat dari cara-caranya. Cara hidupnya di dalam pertobatannya. Gak akan cepat merasa puas. Oh, saya sudah cukup rohani, saya gak perlu lagi masuk dalam komunitas. Saya gak perlu lagi belajar. Gak perlu ikut komisi-komisian, gak perlu ikut PDP-PDP-an. Jangan berhenti belajar. Karena kalau kita berhenti belajar, artinya kita berhenti mensyukuri kebaikan Tuhan. Ketika kita berhenti bersyukur, kita mulai gak bisa melihat semuanya lagi dengan baik. Gak bisa melihat pekerjaan Tuhan dengan baik. Kita mulai suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Cara menghidupi pertobatan itu adalah jangan suka membandingkan diri dengan orang lain. Aduh, enak sekali dia ya, jalan-jalan ke luar negeri terus. Aduh, enak sekali dia ya, mobil baru terus. Aduh, enak sekali dia ya, naik jabatan terus. Lihat berkat orang terus. Jangan cuma lihat berkatnya. Bapak Ibu mau dikasih pergumulan orang itu? Bapak Ibu mau dikasih salib yang dipikulnya sebenarnya berat apa enggak? Mau kalau dikasih. Maunya berkat orang, pergumulan orang kalau dikasih ke kita bisa enggak? Belum tentu kita sanggup menanggungnya. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Tuhan sudah kasih bagian kita masing-masing. Mari mensyukuri kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kita masih bisa melayani. Kita masih bisa mendengar Injil. Kita masih bisa memberitakan Injil. Kita masih bisa mempraktekkannya dengan kasih. Itu cara kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kalau kita bisa mendengar berita baik itu. Itu luar biasa. Itu berkat. Itu ucapan syukur. Kalau kita punya kesempatan melayani Tuhan, memberitakannya kepada orang lain lagi. Itu pun berkat yang luar biasa. Ucapkan syukur. Bapak Ibu tidak perlu semuanya jadi hamba Tuhan di sini kan? Tapi Bapak Ibu perlu mempraktekkan kasih dalam kehidupan Bapak Ibu tiap-tiap hari. Itu sebagai ucapan syukur sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Paulus menekankan ini di bagian ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Paulus melihat bahwa jemaat yang bertumbuh itu justru di dalam tekanan itu mereka juga mempraktekkan kasih. Di dalam tekanan itu, di dalam ajaran sesat yang coba menggoyahkan iman mereka yang sedang bertumbuh, justru Paulus bisa melihat mereka itu semakin teguh. Walaupun ada kekhawatiran Epafras, jangan-jangan nanti mereka ini jadi berpaling lagi dari Tuhan. Tapi Paulus mendorong,
Justru kamu harus semakin kuat ya, kamu harus semakin kuat ya. Dan dia bisa meyakini Allah bekerja pasti akan menolong jemaat di sana. Bapak Ibu, Injil melatar belakangi syukur dan doa kita. Kita diberi kesempatan untuk mengenal Injil, termasuk memberitakan Injil. Lakukan itu dengan kasih. Lakukan itu dengan kasih. Salah satu contohnya, lakukan itu. Beri kesempatan dirimu untuk mendoakan orang lain lebih banyak lagi. Berapa banyak sih dari kita yang ketika kita berdoa, porsi doa kita itu lebih banyak mendoakan orang lain daripada diri sendiri? Berapa banyak dari doa kita tiap hari kita mendoakan hamba Tuhan, kita mendoakan jemaat-jemaat yang sudah gak ke gereja, kita mendoakan orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan, kita mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin kita dengar di care team sedang sakit. Berapa banyak dari doa kita yang kita berikan bukan hanya untuk aku dan kebutuhanku, tapi aku dan saudara-saudaraku Tuhan yang sedang dalam kesusahan. Hari kita mencontoh Rasul Paulus, mendoakan jemaat, mendoakan orang lain. Hari ini Tuhan membukakan mata kita Bapak Ibu untuk kembali melihat dan mensyukuri. Ada begitu banyak hal di sekitar kita yang perlu dan sepatutnya kita syukuri. Ketika kita bersyukur, maka fokus kita dialihkan. Teralih dari keinginan pribadi dan situasi pribadi. Dan dialihkan oleh Tuhan untuk melihat kepada pekerjaan Tuhan yang besar. Syukur itu membuat kita berhenti untuk melihat aku. Tapi syukur itu menolong kita untuk melihat Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin kita menyaksikan satu video yang singkat yang mengajarkan kita untuk mengucap syukur. Silahkan diputar videonya. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू। कभी कुछ ना करके भी देखो। Eat 5 star, do nothing. Ya, ceritanya bagus sekali ya. Saya yakin Bapak Ibu bisa menangkap pesan dari cerita ini. Bapak Ibu, terkadang Tuhan tidak mengirimkan orang baik untuk menolong kita seperti yang kita harapkan. Justru terkadang Tuhan berikan kita kesempatan bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan kita. Tapi jangan berhenti mengucap syukur. Karena bisa jadi memang orang-orang seperti inilah yang kita butuhkan untuk menyelamatkan kita dari hal-hal lainnya. Bapak Ibu, ketika kita mampu untuk melihat Tuhan melebihi melihat masalah kita, kita akan terkagum-kagum dengan bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Saya akhirnya menyimpulkan bagian ini dengan kalimat-kalimat yang tadi malam rampung juga akhirnya untuk saya dapatkan. Ini pesan yang begitu kuat yang saya yakini Tuhan berbicara bagi saya dan bagi kita semua. Teruslah bersyukur sampai kau lupa caranya mengeluh. Saya mengatakannya berulang kali pada diri saya. Teruslah bersyukur, Debbie, sampai kau lupa caranya mengeluh. Dan teruslah berdoa sampai kau tak bisa lagi hidup tanpa berdoa. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk melakukan firman Tuhan ini. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah berbicara bagi kami. Terima kasih Tuhan mengajarkan kami untuk melihat Tuhan, melihat karya Kristus,
dan melihat janji yang Tuhan akan tepati dan pasti berikan bagi kami, yaitu hidup kekal selamanya bersamamu. Biarlah itu menjadi alasan kami ketika kami tidak lagi punya ucapan syukur di dalam hati kami. Meskipun semuanya sia-sia, meskipun semuanya sepertinya tidak ada lagi yang bisa kami harapkan. Tapi kalau kami mengingat kami masih memiliki Tuhan, kami tahu kami aman dalam lindungan Tuhan. Kami tahu tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ketika Tuhan berjalan bersama kami dan memeluk kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi semakin kuat, semakin rindu untuk mengucap syukur tiap-tiap waktu dalam hidup kami dan menjadikan doa sebagai bagian yang terindah ketika kami bisa berbicara dengan Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, proyek ketaatan yang kita lakukan minggu ini, saya ingin kita punya waktu lebih banyak dan lebih sering lagi untuk mendoakan orang lain. Ya, Bapak Ibu, kita perlu mendoakan orang-orang di sekitar kita, terutama jika Bapak Ibu punya keluarga, saudara, teman-teman gereja kita, orang kantor atau siapapun juga yang saat ini sedang dalam pergumulan. Mari doakan orang lain, terutama dengan orang-orang yang sedang bergumul sebanyak, ya ini proyek ketaatannya, sebanyak lebih dari yang biasa kita lakukan. Kalau tiap hari kita mungkin biasa mendoakan 1-2 orang, lakukan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Itu sebagai tanda ucapan syukur kita juga untuk kebaikan Tuhan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah melakukannya, silakan sharingkan di dalam PDP Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Syukur kepada Allah untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh dibagikan kepada kita di hari ini. Bapak Ibu jemaat sekalian, marilah kita menghidupi kehidupan kita setiap langkah dengan penuh ungkapan syukur. Sekarang kita akan sama-sama mengakui iman rasuli. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya, mari kita mengakui pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sebagai ungkapan syukur kita kepada kasih Tuhan, marilah kita di saat ini memberikan persembahan syukur masuk dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer persembahan lewat bank BCA maupun bank Danamon, atau men-scan kode QR yang ada di tempat duduk masing-masing atau yang tersedia di layar, atau jika kesulitan bisa meminta amplop dari penerima tamu dan diserahkan di akhir ibadah dalam kotak persembahan. Kiranya kita memberikan setiap persembahan kita dengan ketulusan hati. Bagian firman Tuhan dalam Mazmur nomor 54 ayat yang ke-8 berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Syukur padamu ya Allah. Syukur
bersyukur untuk hidup yang dengan setia telah Tuhan pelihara. Bersyukur untuk usaha dan pekerjaan juga yang telah Tuhan berkati. Sehingga pada saat ini kami dapat memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur dan kasih kami kepada Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar dapat dipakai untuk memuliakan nama Tuhan di dalam pekerjaanmu di tempat ini. Beri hikmat dan kebijaksanaan bagi pengurus dan diaken dalam mengelola persembahan ini. Dan pada saat ini juga kami berterima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang boleh kami dengar. Dan kami, yang telah menegur kami dan mengingatkan kami akan kasih-Mu. Biarlah kasih daripada Tuhan terus membimbing kami untuk terus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Menjadikan doa sebagai bagian yang penting dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga kami membawa saudara-saudara kami kepada Tuhan yang menderita sakit, lemah tubuh maupun yang dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk saudari kami Mariska, Bapak Sitorus, Bapak Muhajantinus, Ibu Liu Kinim, Ibu Mira Triana, Bapak Ten Ponlong, Bapak Andi Cahyono, dan Bapak Budi Hartono. Beri mereka kekuatan, penghiburan ya Tuhan dalam sakit penyakit yang mereka derita. Dan beri mereka juga kesembuhan. Berkatilah usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga di dalam mengusahakan kesembuhan mereka. Biarlah Engkau senantiasa memberkati akan fisioterapi yang mereka lakukan maupun obat-obatan yang mereka konsumsi, biar ini boleh menjadi sarana untuk kesembuhan mereka. Demikian juga bagi keluarga yang merawat, biarlah Tuhan memberikan kesabaran, ketulusan sebagai kasih dan pelayanan mereka kepada Tuhan. Tuhan juga boleh cukupkan untuk biaya-biaya yang mereka butuhkan. Pada saat ini juga kami turut bersukacita bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Kami berdoa untuk Bapak Hendri Sukam. Kami berdoa untuk Bapak Effendi Liu dan juga contoh kami Felis Hericu yang berulang tahun. Demikian juga yang berulang tahun pernikahan, yaitu Bapak Hendri Sukamto dan Ibu Feni, Bapak Hendri dan Ibu Mariana, Bapak Ramlan dan Ibu Sabta, Bapak Kuslawi dan Ibu Sri Purwati, dan Bapak Johan serta Ibu Monika. Biarlah kasih dan rahmat Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka dan mereka semakin memaknai hidup ini bersama Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang dalam masa liburan ini, di mana Komisi Anak Sekolah Minggu akan mengadakan SAR. Biarlah anak-anak kami ini makin mengasihi Tuhan dan firman-Mu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk persoalan bangsa ini, yaitu masalah intoleransi dan juga radikalisme. Biarlah rasa keadilan, rasa aman boleh hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa untuk aparat dan juga pemimpin-pemimpin kami di tingkat atas maupun bawah. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dan hati yang takut akan Tuhan. Berkatilah dan pimpinlah bangsa ini ya Tuhan. Demikianlah doa-doa kami ini kami sampaikan kepada Tuhan dan kami akan menutupnya dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita di penghujung ibadah dan kita diutus ke tengah dunia menjadi saksi Tuhan.
Oleh karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Oleh karena itu mari kita muliakan, kita tinggikan Allah kita yang Maha Kuasa, Allah Tritunggal, suci, suci, suci. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh. Baik Bapak Ibu Saudara, bersyukur ya kita sudah 2 kali di bulan Juli ini membuka ibadah yang pertama dan juga kedua. Jadi ada 2 ibadah dan puji Tuhan saya sangat bersyukur ya sebagaimana firman Tuhan bahwa ada jemaat yang begitu banyak bisa hadir di gereja untuk sama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tentu ucapan syukur saya ini juga disertai doa dan harapan bahwa Bapak Ibu bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku firman. Yang kedua juga saya bersyukur ya, firman Tuhan tadi katakan terus bersyukur.
Bersyukur kalau banyak saudara yang punya kerinduan untuk hadir di ibadah, baik yang pertama tadi pagi maupun yang kedua jam 9.30. Dan tentu juga saya berdoa dan berharap Bapak Ibu bisa mengatur dengan baik waktunya sehingga Bapak Ibu datang ke gereja tidak terlambat ya. Usahakan lebih pagi. Meskipun tadi saya dengar ya, wah banyak kendala, ada yang Grabnya susah dan lain sebagainya gitu ya, parkiran susah dan lain sebagainya. Tapi biarlah kita bisa mengusahakan untuk datang ibadah sejak ibadah awal itu dimulai gitu ya, tidak terlambat dan bisa ibadah berjalan dengan baik. Itu himbauan dari saya. Nah berikutnya saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pada hari ini, baru pertama mungkin jika ada boleh berdiri, atau yang mungkin sudah semenjak pandemi nggak pernah datang ya, nah, selamat datang ya. Atau ada yang selama pandemi 2 tahun nggak pernah datang, baru datang pertama kali ini. Bu Naomi berdiri itu ya? Oh iya, iya selamat datang ya. Jadi mungkin sudah 2 tahun sama pandemi terhalang bisa datang hari ini, puji Tuhan saudara bisa datang. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun maupun yang berulang tahun pernikahan. Kalau berkenan hadir yang berulang tahun hari ini. Saya cuma lihat Pak Effendi tadi ya. Boleh hadir dalam minggu ini, silahkan boleh berdiri ya. Kita sama-sama kasih ucapan selamat ya. Wah, oh ada contoh Harry juga ya. Selamat ya, ulang tahun pernikahan juga. Kiranya ini menjadi salah satu alasan kita mengucap syukur karena Tuhan tambahkan usia bagi kita. Nah saudara, warta bahwa yang pertama pada tanggal 16 Juli ini akan ditutup pendaftaran katekisasi. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak atau kerabat atau Bapak Ibu Saudara sendiri belum dibaptis, silahkan mengisi formulir pendaftaran. Pendaftaran ditutup tanggal 16 Juli, jadi masih ada kesempatan. Demikian juga yang akan melangsungkan pernikahan, kelas bimbingan pranikah juga dibuka dan pendaftaran ditutup tanggal 16 Juli. Lalu saya mengingatkan juga untuk hari Kamis ini, tanggal 14 Juli ada persekutuan wanita jam 4 sore di gereja. Silahkan para ibu-ibu wanita boleh ambil waktu. Dan komisi suami istri, kalau di warta ini ya, mungkin Bapak Ibu Saudara juga lihat di warta digital, ada kesalahan ya. Komisi suami istri diadakan secara onsite di ruang ibadah ini, tapi harinya hari Sabtu, berarti tanggal 16 Juli ya. 16 Juli jam 7:30 hari Sabtu untuk ibadah kosutri. Nah lalu yang berikutnya adalah terkait ibadah sal ya, ini nanti ada videonya atau mungkin bisa disaksikan juga di YouTube. Silahkan Bapak Ibu juga mendorong anak-anak untuk bisa ikut ya, bagi yang sehat dan bisa mengikuti, orang tua bisa mendaftarkan anak-anak mereka untuk ikut sal yang akan diselenggarakan pada tanggal Sabtu 30 Juli 2022 jam 9 sampai jam 4 sore. Hubungi guru-guru. Dan terus juga ya kita dukung dalam doa, dan jika saudara juga punya beban untuk mendukung memperlengkapi lantai 3, saudara bisa jalan-jalan ke atas lihat ya apa yang masih kurang sedikit ya, saudara bisa dukung juga dalam doa maupun persembahan untuk memperlengkapi apa yang kurang dari lantai 3 atau ruang anak. Demikian dari saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. God is powerful. Is God really powerful? God is powerful. What should we do? Percaya sama Tuhan Yesus, taat perintahnya, dengan kata mau Bapa. Rajin berdoa dan baca Alkitab. Memuji Tuhan, berangkat ke gereja, membaca Alkitab, dan jangan lupa devo. Percaya sama Tuhan Yesus, belajar taat dan rajin bersekolah minggu tentunya.
Aku sih rajinnya baca kitab dan tentunya berdoa. Rajin berdoa setiap hari Minggu ke sekolah Minggu dan ikutan sal. God is powerful. Let's be grateful. Sekolah Alkitab liburan Sabtu 30 Juli 2022. Daftarkan diri kalian. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Oh, oh, ku damba hadirmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
ajarku